Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Teman-teman provider kesehatan di fasilitas kesehatan dasar, ada bidan, perawat, dokter umum ya. Mohon izin saya Wahyu Pujiastuti. Siang ini kita akan mencoba melihat ya manajemen preeklamsia di fase dasar, terutama pada tahap deteksi dini faktor risiko ya. Jadi kalau kita mengingat kembali pencegahan munculnya suatu penyakit atau penyulit ada tiga, ada primer, sekunder, dan tersier gitu ya. Kalau yang primer berarti pencegahan agar tidak terjadi penyakit tersebut. Kemudian kalau sekunder berarti mencoba mempertahankan kondisi agar tidak menjadi lebih buruk. Kalau yang tersier berarti menangani dampak atau komplikasi yang terjadi. Nah, siang ini kita akan masuk pada pencegahan yang paling dasar. Pencegahan yang paling menguntungkan sebenarnya ya. Manakala kita bisa mencegah pada fase pencegahan primer ini, berarti akan mencegah terjadinya munculnya suatu diagnosa ya, sehingga kita akan lebih kemampuan kita mencegah kondisi penyakit nanti akan lebih besar ya, yang nanti akan menjadi efektif, efisien asuhannya, menjadi lebih memudahkan untuk semuanya ya, baik provider maupun ibunya, tidak menimbulkan gejala sisa juga di belakang. Ya, kita akan melihat deteksi dini faktor risiko preeklamsia ya. Kita coba lihat dulu untuk pendahuluannya, mengapa ini penting ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini mengenai angka kematian ibu ya. Kalau di tahun 2030 sebenarnya kita di SDGs dimintanya 68 ya. Targetnya 68 per 100 ribu kelahiran hidup. Namun manakala kita lihat di tahun 2019 kemarin, ternyata angka kematian kita sangat tinggi, masih 277 ya di Indonesia ini. Nah, kemudian kalau nanti kita, karena penurunannya sangat lambat ya, 277 ini kematiannya penurunan sangat lambat karena hanya 2,4% per tahunnya ya, sangat lambat sekali ya. Dan ini bahkan kita kalah dengan negara-negara yang lain ya. Kalau kita bicara negara Malaysia itu sudah di bawah 100 angkanya gitu ya. Berarti dengan sumber daya yang mirip ya, kita antara Indonesia dengan Malaysia ya. Kemudian kalau kita melakukan percepatan 5,5% ini akan turun menjadi 243 dan di 2030 menjadi 131. Tetapi yang paling bagus adalah bila kita bisa mencapai 68 per 100 ribu barang hidup, yaitu penurunan per tahunnya 9,5%. Nah, untuk menurunkan angka 9,5% per tahun ini memerlukan effort yang sangat kuat ya teman-teman. Pertama kalau kita melihat kembali bahwa penyebab kematian itu sebenarnya tidak jauh-jauh ya dari duo besar ya. Yang pertama perdarahan, yang kedua hipertensi gitu ya. Diikuti dengan penyebab-penyebab kematian yang lain ya. Kalau kita lihat hampir satu dekade ini antara perdarahan, hipertensi itu selalu beriringan. Bahkan kalau kita bicara sendiri kita misalnya angka yang Jawa Tengah ya, daerah yang paling banyak penduduknya Jawa Tengah itu hampir selama satu dekade ini selalu hipertensi yang nomor satu. Kecuali di 2021 kita ada pandemi COVID-19 ya, banyak ibu hamil yang meninggal karena COVID ya. Tapi intinya adalah hipertensi ini selalu menjadi pembunuh yang paling besar di antara penyebab-penyebab yang lain. Dan sedihnya lagi bahwa preeklamsi ini terjadi 7 kali lebih banyak di negara berkembang ya. Dari faktor ekonomi, dari faktor pendidikan yang akhirnya menurunkan daya tahan masyarakat ya. Daya tahan ini bukan hanya daya tahan secara fisik, tapi juga daya tahan secara psikologis gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa hipertensi itu multikausa, artinya penyebab hipertensi bukan hanya faktor nutrisi, bukan hanya faktor kelelahan, tapi juga terutama faktor psikologis yang perlu kita perhatikan bersama. Nah, ini ada klasifikasi dari waktu terjadinya preeklamsia atau onsetnya preeklamsia ya. Yang pertama adalah early onset, terjadi ini bila preeklamsianya pada waktu kurang dari 34 minggu ya. Jadi manakala preeklamsianya terjadinya dini di bawah 34 minggu kita bilang dengan early onset. Kemudian ada late onset ini 34 minggu ke atas ya. Perbedaannya antara yang early dan late onset ya. Kalau yang early ini penyebabnya gangguan implantasi plasenta. Jadi permasalahan pada saat implantasi plasenta. Pada saat penanaman trofoblasnya ya, pertumbuhan trofoblasnya di dalam uterus gitu ya. Nanti menyebabkan gangguan pembuluh darah dan sebagainya sehingga akan merangsang terjadinya peningkatan tekanan darah. Kalau penyebabnya gangguan implantasi plasenta, ini akan lebih mudah dideteksi gitu ya dari awal. Kemudian meskipun mudah dideteksi, ada satu apa ya nilai negatifnya karena dia rapid progression, artinya perkembangan penyakitnya cepat banget gitu ya, cepat menjadi lebih berat gitu ya, lebih parah cepat sekali waktunya ya.
Kemudian muncul berbagai macam komplikasi ya, karena dia terjadi kerusakan sistem kardiovaskular lebih dini. Kalau berarti kerusakan sistem kardiovaskularnya terjadi dalam waktu yang lebih lama. Sedangkan kita tahu bahwa kardiovaskular ini memegang peranan penting ya, dia melahirkan sirkulasi darah di seluruh tubuh, sehingga nanti akibatnya bisa menyebabkan gangguan pada berbagai organ vital ya. Kemudian menyebabkan tingkat morbiditas fetal yang sangat tinggi ya, lebih sulit ditangani gitu ya. Kemudian kalau yang late onset atau moderate preeclampsia ini terjadinya 34 minggu ke atas ya. Ini terjadi karena gangguan metabolik terutama gangguan glukosa ya. Sehingga angkanya akan sangat tinggi pada ibu-ibu yang dia mengalami diabetes gitu ya. Sulit diprediksi namun lebih mudah ditangani gitu ya. Ya, perbedaannya seperti itu. Kalau yang early onset dan late onset ya. Kalau early intinya lebih mudah dideteksi tapi lebih sulit ditangani. Kalau yang late onset ini dia lebih sulit diprediksi tapi lebih mudah ditangani. Nah, kalau kita mengingat ada early onset dan late onset ini, berarti sangat perlu kita pegang sekali bahwa kita harus bisa melakukan pencegahan primer. Syaratnya melakukan pencegahan primer manakala kita mengetahui faktor risikonya apa saja, gitu ya. Jadi ada banyak sekali faktor pencetus dari preeklamsia, dari faktor yang sifatnya dia sedang maupun yang dia berat, ya. Ini kalau kita lihat untuk patofisiologinya preeklamsia, ada faktornya banyak, ada faktor imunologi ya, kemudian faktor-faktor yang ada sebelum kehamilan, itu yang mungkin terjadi diabetes, ibunya menderita hipertensi kronis ya, ada sindrom lupus ya dan sebagainya ya. Kemudian juga bisa karena ada kelainan genetik ya, kelainan kromosom terutama ya. Tiga hal ini, faktor imunologi, penyebab faktor risiko yang sebelumnya sudah ada ya, faktor genetika menyebabkan shallow placentation, artinya implantasi plasentanya tidak dalam ya, sangat dangkal implantasinya ya. Nanti menyebabkan berkurangnya perfusi plasenta. Kalau perfusi plasentanya kurang, maka aliran darah yang ke janin juga akan kurang menyebabkan IUGR ya. Nanti merusak endotelial ya, kemudian menyebabkan peningkatan faktor yang menyebabkan vasospasme, menyebabkan koagulasi dan yang lainnya. Ini ya. Jadi pada patofisiologinya terjadi disfungsi plasenta, kerusakan fungsi plasentanya, terjadi reaksi peradangan atau inflamasi sistemik ya. Kemudian terjadi vasospasme, penyempitan pembuluh darah, aktivasi endotel atau kerusakan endotel, kemudian terjadi penggumpalan darah, akhirnya terjadi gangguan penurunan perfusi oksigen ya. Fungsi oksigen ke seluruh organ. Ya, ini nah, organnya macam-macam ya, ada otak bisa, ginjal bisa, hati bisa, paru-paru bisa ya. Sehingga nanti akan menjawab bahwa sekarang terjadi perubahan paradigma. Perubahan paradigmanya adalah bahwa preeklamsia tidak harus selalu disertai dengan protein urin gitu ya. Jadi definisi preeklamsia yang baru itu hipertensi disertai protein urin atau tanpa protein urin namun dengan gejala gangguan organ yang lainnya ya. Misalnya pada otak sakit kepala, pandangan mata kabur. Kalau kita bicara hepa, nanti ada nyeri abdomen kuadran kanan atas, misalnya ya, ada mual muntah. Meskipun tanpa protein urin, tapi kalau hipertensi dengan tanda-tanda gejala yang tadi, berarti masuknya ke preeklamsia juga. Ini ya tadi ya. Ya, ini tidak selalu harus dengan protein urea. Ya, kalau dulu ada udema ya. Dulu kita ingat ada trias atau gejala dari preeklamsia, ada udema, ada protein urea dan ada hipertensi. Namun udema ternyata semua ibu hamil mengalami udem ya sehingga tidak signifikan untuk membedakan antara yang preeklamsia dan tidak preeklamsia. Protein urin juga demikian ya. Kalau dulu kan kesan pertama yang bermasalah adalah pada sistem ginjalnya ya, sistem ginjalnya. Ternyata sekarang diketahui bahwa seluruh organ juga mengalami gangguan, efek gangguan perfusi tadi ya. Kemudian untuk diagnosanya sudah tidak ada lagi istilah preeklamsia ringan ya, adanya preeklamsia dan preeklamsia berat saja ya. Ini kita lihat tadi penjelasannya, intinya dengan protein urin, blood pressure meningkat dengan protein urin ya, atau tanpa protein urin namun ya dengan gejala-gejala lain, ada trombositopeni, gangguan ginjal ya, serum kreatinnya naik ya, kemudian ada udin pulmoner, gangguan penglihatan. Ya, walaupun tanpa protein urin kalau ada gejala-gejala ini berarti namanya juga sudah preeklamsia. Kalau kita ada di vaskes dasar ya, yang paling kita lihat adalah udem pulmoner ya. Udem pulmoner berarti nanti tanda gejalanya sesak ada gangguan pernapasan ya. Kemudian ada gangguan cerebral sakit kepala,
atau gangguan visual ya, pandangan mata kabur. Ini yang paling mudah kita lihat ya. Jadi kita ingat bahwa preeklamsia tidak selalu harus ada protein urinnya ya. Karena ini mempengaruhi nanti keputusan kita manakala kita akan memberikan magnesium sulfat atau tidak pada pasien kita. Oke, seperti kita ketahui bahwa eklamsia ini petir ya, istilahnya petir gitu ya. Petir artinya terjadi dalam waktu yang tiba-tiba ya. Dalam waktu yang tiba-tiba. Artinya teman-teman, kita tidak boleh menunggu pasien itu mengalami PIP atau eklamsia baru tindakan gitu ya. Orang yang terkena petir itu pasti meninggal gitu kan ya. Orang terkena petir pasti meninggal. Maka orang yang terkena eklamsia itu risikonya sangat berat untuk mengalami kematian gitu ya. Sehingga jangan sampai kita menemukan pasien sudah terdiagnosis preeklamsia atau eklamsia. Jadi sebaiknya kita menemukan pasien ini masih dalam faktor risiko mengalami preeklamsia sehingga kita punya waktu untuk memperbaiki kondisinya ya, untuk mencegah preeklamsianya. Nah, kalau sudah terjadi eklamsia tentu akan sulit penata laksanaannya ya. Kalaupun selamat, biasanya menimbulkan banyak sekuel di belakang, banyak gejala sisa di belakang, baik ibunya maupun pada janinnya ya. Contohnya saja, ibu yang mengalami preeklamsia akan sangat tinggi resikonya mengalami penyakit kardiovaskuler ya. Ya, itu sangat besar sekali. Kemudian juga sangat tinggi resikonya mengalami preeklamsia berulang pada kehamilan berikutnya. Pada janin tentu ada gangguan oksigen di dalam uterinnya ibu, maka nanti bisa menyebabkan gangguan perkembangan otak. Nah, otak ini kan pegang segalanya ya, dari pertumbuhan, perkembangan pada janin bayinya ya, pada balitanya nanti, sehingga akan mempengaruhi kualitas si anaknya sendiri ya. Nah, perlu asuhan efektif untuk tenaga kompeten, terutama untuk deteksi faktor risiko, diagnosa dini dan pencegahan. Ini harus kita upayakan lebih awal ya. Karena kita punya ANC, kita punya masa waktu 9 bulan ya sebelum terjadi persalinan, yang itu harusnya bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki faktor risikonya agar tidak terjadi preeklamsia pada masa kehamilan. Ada beberapa penggolongan untuk faktor risikonya, ada faktor risiko sedang dan berat, dari NICE, kemudian dari ACOG ya, kemudian dari POGI juga ini juga ada gitu ya. Kalau kita lihat di sini faktornya hampir mirip sebenarnya ya, nuliparitas. Kemudian umur ya, umur kalau di luar negeri di atas 40, kalau di Indonesia di atas 35 ya. Ini bisa dimaklumi ya karena Indonesia itu kan kita negara berkembang ya, secara kualitas kesehatan belum maksimal ya, sehingga kita mengatakan umur kita 35 tapi di luar negeri setara dengan 40 untuk kemunduran sistem tubuh kita ya. Kemudian jarak kehamilan di atas 10 tahun ya, kemudian ada IMT-nya di atas 35, Indonesia ini 35 juga, yang 30 ya kalau AKOK ya ini ya. Kemudian juga ada family history riwayat preeklamsia pada ibu kandung maupun saudara perempuan kandung ya. Kemudian multiple pregnancy ada di sini ya. Kemudian ada riwayat preeklamsia ya, gangguan ginjal kronis, autoimun ya. Kemudian diabetes mellitus tipe 1 dan 2, kemudian hipertensi kronis gitu ya, sama di sini ya. Kemudian ditambah juga dengan kehamilan dengan bantuan ya, misalnya bayi tabung ya. Ini hampir mirip untuk faktor-faktor risikonya. Tapi ini faktor risiko masih sangat terbatas ya. Kalau kita lihat di LAN juga masih banyak faktor risiko yang nggak langsung pengaruh preeklamsia. Misalnya kita lihat kadar Hb gitu ya, kadar Hb yang dia anemia atau terlalu kental gitu ya, itu juga berisiko menyebabkan hipertensi gitu ya. Kemudian juga ada juga misalnya kita bicara pada ibu yang mengalami kekurangan aktivitas fisik yang sehat ya, stresor psikologis yang tinggi itu juga bisa mempengaruhi ke sana ya. Jadi sebenarnya banyak faktor-faktor yang mesti kita tapis gitu ya, manakala kita mendapatkan ibu di masa prakonsepsi maupun di masa kehamilan awal. Nah, ini kalau kita ingin mencegah preeklamsia ya, ya dengan anamnesa ini kontribusinya 48% ya. Anamnesa berarti menganamnesa riwayat kesehatan, menganamnesa pola hidup ini 48% saja ya. Jadi kalau kita bisa menganggap ibu itu ternyata pola hidupnya bagus, tidak ada riwayat penyakit yang mempengaruhi, itu hanya mencegah 48% ya. Kalau kita mau meningkatkan menjadi 76% pencegahannya ya dengan anamnesa ditambah dengan pemeriksaan lanjutan ya. Ada MAP, kemudian dari artery brutality index ya dengan dokter ini ya. Kemudian untuk melihat hormon PLGF-nya ya. Ini bisa menurunkan menjadi 76% untuk kejadian preeklamsianya ya. Nah,
Kemudian kita tahu bahwa 80% ANC dilakukan oleh bidan ya, sehingga bidan harus mempunyai kompetensi dalam mendeteksi, mencegah dan berkolaborasi tindakan segera ya. Nah, ini tabel screening preeklamsia yang ada dalam buku KIA cukup lengkap ya. Tapi bisa kita lengkapi lagi dengan melihat tadi ada faktor resiko yang dikeluarkan oleh NICE ya, dari POPI maupun oleh ACOG, dan sumber-sumber yang lain harus kita perbanyak ya. Di multipara dengan kehamilan oleh pasangan yang baru karena baru berinteraksi pertama juga dengan pasangan kromosom ya, kehamilan dengan teknologi reproduksi terbantu misalnya bayi tabung, obat induksi ovulasi ya, kemudian umur di atas sudah ada perempuan, kemudian obesitas sebelum hamil IMT ya, IMT di atas 30 kg meter kuadrat ya. Kemudian multipara dengan riwayat preeklamsi sebelumnya, kehamilan multiple, diabetes dalam kehamilan, hipertensi kronik, penyakit ginjal, autoimun, adiposfolipid sindrom, pemeriksaan fisik, dan MAP-nya di atas 90 mm Hg. Protein urin untuk penguat ya, positif 1 pada urin yang dipstick, atau kalau kita menggunakan yang kuantitatif ini 300 mg per 24 jam ya. Jadi ini ada MAP. MAP itu hasil penghitungan dari sistol ditambah diastole dikalikan 2 dibagi 3 ya. Ya, minimal adalah dia dikatakan dia mulai masuk ke risiko preeklamsia adalah kalau dia lebih dari 90 mm Hg. Sini di dalam buku ya sudah dikategorikan ya yang risiko sedang dan risiko yang tinggi gitu ya. Pada manakala kita mendapatkan ada 2 risiko sedang yang dialami ibu, berarti kita samakan dengan 1 risiko tinggi dan harus segera dirujuk ya. Nah, manakala kita mendapatkan satu saja faktor ini ada pada ibu hamil kita, berarti untuk asuhan selanjutnya adalah pada rumah sakit ya. Harus kita rujuk ke rumah sakit ya. Nah, ini MAP tadi ya. Ya, MAP ini secara orang normal ya, orang dewasa normal 70 sampai 110. Tapi ada tendensi mengalami preeklamsia manakala dia di atas 90 mm Hg ya. Ya, sampai penghitungannya 2 kali diastol ditambah 1 kali sistol ya dibagi 3 ya. Kenapa diastol dikalikan 2? Karena waktu untuk terbentuknya tekanan darah yang diastol ini lebih lama durasinya ya, sehingga kita kalikan 2 ya. Kemudian jangan lupa teman-teman, kita juga harus melakukan proses peningkatan berat badan ya. Ya. Udem itu memang bukan gejala utama dari preeklamsia sekarang ya, tetapi dengan adanya udem kita bisa melihat apakah sirkulasinya atau proses diuresisnya berjalan dengan baik atau tidak. Manakala ibu hamil dengan diuresisnya terganggu ya, proses produksi urin terganggu ya, nanti akan mempengaruhi fungsi dari jantungnya. Jantung bisa berefek pada fungsi ginjalnya dan seterusnya ya, sehingga nanti juga bisa menyebabkan gangguan sirkulasi glukosa yang akhirnya juga bisa menyebabkan ke arah preeklamsia ya. Dan memang orang yang obesitas itu sangat-sangat dekat dengan hipertensi ya, karena ada kolesterol, ada vasokonstriksi pembuluh darah, sehingga peningkatan tekanan darah. Ini juga ada grafik evaluasi kehamilan dalam buku ya teman-teman, yang kita akan periksa mulai untuk kehamilannya 8 minggu ya. Banyak sekali di sini ada DJJ, ada tekanan darah, ada nadi, gerakan janin, protein urin, reduksi HB, tablet tambah darah ya, kemudian kalsium dan obat yang lainnya ya. Ini juga akan dihitung tekanan darahnya ya, manakala MAP-nya di atas 90 mm Hg maka harus kita rujuk ya. Ini kalau kita isi dengan tertib gitu ya, insya Allah akan membantu kita dalam mendeteksi dini juga ya. Kemudian harus kita ingat bahwa tadi preeklamsia adalah multikausa. Karena dia multikausa, maka tidak cukup hanya fokus pada fisiknya saja. Tidak cukup hanya dengan pemberian suplementasi saja. Tapi kita harus memperhatikan juga dari lingkungannya. Bagaimana paparan lingkungan terhadap kesehatannya dia. Lingkungan ini bisa lingkungan secara fisik maupun lingkungan secara sosial ya. Bagaimana budaya yang ada di masyarakat. Bagaimana dukungan dari keluarga ya. Finansialnya bagaimana ya. Ibu hamil tidak akan tenang manakala tidak mempunyai cukup uang untuk hidup gitu ya. Kemudian pekerjaannya apakah ada risiko, bagaimana penghasilannya ya, bagaimana hubungan sosial dengan teman-teman ya, kemudian kemampuan intelektualnya ya, spiritualnya, fisikal dan mentalnya bagaimana ya. Jadi memang banyak faktor yang harus diperhatikan manakala kita mendapatkan seorang pasien ibu hamil ya, karena satu kondisi itu biasanya dia multikausa. Tidak bisa kita hanya fokus pada satu faktor saja dan harus memperhatikan dengan faktor-faktor yang lain ya. Kemudian
Untuk periksa kehamilan ya, ya kalau yang sekarang ya minimal kan 6 kali ya, 1 kali TM1 ya. Ini kalau mau 1 kali harus dengan dokter gitu ya, 2 kali pada TM2 dan 3 kali pada TM3 gitu ya. Ini yang sekarang ya. Oke. Nah, sekarang kita deteksi awal preeklamsia sebenarnya pada umur kehamilan 11 sampai 14 minggu ya. Nah, 11 sampai 14 ini kita bisa melakukan penghitungan MAP-nya gitu ya untuk dini mengetahui apakah ada risiko preeklamsia secara dini atau tidak gitu ya. Sekarang kita akan mencoba melihat memang diharapkan ada perubahan paradigma baru pada ANC gitu ya. Nah, seringkali kan penyebab preeklamsia itu kan bisa dideteksi dari awal kehamilan sebenarnya ya. Namun sayangnya yang 6 kali pemeriksaan tadi kan 1 kali saja di TM1 ya, sehingga sangat sedikit untuk mampu mengkaji semua faktor risiko gitu ya. Kita akan melihat ya, semoga nanti usulan teman-teman dari Boki nanti bisa terrealisasi gitu ya, bahwa akan melakukan konsep asuhan ANC yang dia seperti piramida terbalik. TM1 akan diperbanyak, kemudian semakin turun pada TM-TM yang berikutnya. Kenapa TM1 diperbanyak? Untuk bisa mendeteksi faktor risiko sebanyak-banyaknya. Kalau di TM1 bisa dideteksi faktor risiko sebanyak-banyaknya, nanti berarti akan melakukan tata laksana lebih awal untuk bisa mencegah penyakit pada masa selanjutnya ya. Nah, ini juga ada K1 Muri dan K1 Akses ini. Nah, ya masih banyak kita yang keluarga kita, masyarakat kita K1-nya akses gitu ya, tidak segera berkunjung ke nakes, ke Yankes, manakala segera diketahui dia hamil gitu ya. Dan fungsinya K1 Muri kan deteksi dari awal ya, faktor risiko tadi bisa dibenahi dari awal. Namun manakala dia datang dengan K1 akses, kemungkinan ada keterlambatan pendeteksian. Nah, kita harus juga melakukan self assessment ya. Apakah asuhan-asuhan yang kita lakukan sudah lagi artis atau belum? Apakah sudah sesuai dengan standar atau belum? Tidak hanya memburu target jumlah gitu ya, tapi harus kita pastikan setiap asuhan yang kita lakukan memang berkualitas ya. Karena supaya untuk mengurangi ya, menurunkan angka kematian tadi. Karena seringkali kita itu merasa beban kerja-kerja overload ya, beban kerjanya overload gitu ya. Kalau beban kerja overload kan harusnya bisa tertangani ya, bisa tercegah banyak kematian itu gitu ya. Tapi kenyataannya dengan beban kerja yang overload tadi, angka kematian bayi ibunya tetap tinggi gitu ya. Kalau angka kematian ibu tetap tinggi, berarti apa yang terjadi dengan aktivitas kerja kita? Kita harus lihat kembali. Apakah memang semua dilakukan dengan sesuai standar atau belum? Ya, ataukah hanya mengejar jumlah saja? Ya, ini kita perhatikan lagi teknik pengambilan TNC ya. Ya, pasien ya sebaiknya duduk gitu ya dengan punggungnya bersandar ya karena kan kalau dia bersandar dia akan tegang ya nanti akan naik 15 mm Hg ya tidak boleh berbicara kalau bicara nanti naik 10 mm Hg ya yang terbaik menggunakan tensimeter yang air raksa gitu ya air raksa itu yang paling bagus paling akurat ya tetapi hati-hati pada proses penyimpanan dan penggunaan karena mudah rusak ya yang sering kali dipakai di LAN yang tensimeter yang otomatis gitu ya yang otomatis ya memang mudah untuk meriksa banyak orang dalam waktu yang cepat tapi keakuratannya lebih rendah kalau yang otomatis itu ya ini upaya pencegahannya kita lihat faktor-faktornya macam-macam ya karena dia multi kausa maka blok semua kausanya ya dari nutrisinya dari aktivitasnya konseling psikologis ya ini harus kita blok semuanya ya. Sekali lagi kita akan mengingat kembali bahwa pasti mencegah itu lebih murah dan lebih mudah, sedangkan mengobati lebih mahal dan lebih sulit ya. Sehingga tujuan kita yang paling bagus adalah melalui pencegahan primer ya, kita ketahui faktor risikonya apa saja, kita perbaiki faktor risikonya tadi ya, sehingga pasien tidak sampai mengalami kondisi yang bermasalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.